Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendengar kata surga, setiap orang pasti menginginkan bisa merasakan berada di dalamnya. Namun, tahukah kita bahwa surga itu ada beberapa nama dan tingkatannya? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan setiap muslim agar bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus. Ternyata terdapat ciri khusus bagi calon penghuni surga Firdaus. Lalu siapakah mereka? Seperti apa ciri-cirinya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, di mana yang paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling abdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jika demikian, kita sebagai manusia pasti berharap untuk menjadi salah satu yang terpilih menjadi penghuni surga Firdaus. Untuk bisa mewujudkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya telah memberikan bocoran siapa saja yang berhak masuk surga tertinggi itu. Berikut 7 golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Golongan ini merupakan orang-orang yang pada waktu sholat memusatkan perhatian hanya kepada Allah, serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangatlah berat, tapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca dan menghayati artinya, maka kekhusyukan akan tercapai. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, serta tidak pula meninggikan tangan mereka dan mengangkat kedua sikut dalam sholat. Dalam bahasa Imam Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah. Khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Manfaat sholat khusyuk tersebut juga akan diperoleh kelak pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang berzikir atau ingat kepada Allah dalam kesendirian atau kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan zakat. Zakat memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir,
dan cinta berlebihan pada dunia, serta mensucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Al-Quran dan hadis, banyak dijelaskan balasan dan imbalan bagi orang yang menunaikan zakat. Begitu juga banyak disampaikan ancaman bagi pembangkang tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih tersebut adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Bagaimana saudaraku semuanya? Pilih nikmat surga Firdaus ataukah neraka jahanam? Yang ketiga, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Saat ini menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram terasa sangat berat, karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah diakses saja. Untuk itu, kita berusaha menahan hati dan pandangan agar tidak tergoda mendekati perbuatan terkutuk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah setia terhadap istri yang kita miliki, sesungguhnya itu tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melanggar halal dan mengerjakan yang haram. Dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Karena itu, Islam menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 29-31. Lalu yang keempat, orang-orang yang menahan pandangannya. Orang-orang yang menahan pandangannya artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan mata itu panah beracun yang membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Mencegah pandangan bukanlah perkara yang mudah di era modern ini. Banyaknya kaum wanita yang meniru budaya barat untuk berpakaian mini yang tidak sesuai syariat Islam, yang membuat mata para lelaki ingin meliriknya. Dampaknya pun bukan hanya dosa, hal-hal buruk lainnya dapat terjadi. Bukan hanya dampak buruk di dunia saja, namun di akhirat semua anggota tubuh ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah mulut akan dikunci dan kemudian kaki, tangan, telinga, mata dan anggota tubuh lainnya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas segala yang telah diperbuatnya. Mencegah pandangan merupakan salah satu perintah agama yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan pahala berlipat ganda, selamat dari api neraka, juga terhindar dari fitnah. Yang kelima, orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi hambanya. Bahkan seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasihnya. Sebaliknya, seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci Allah dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasannya kelak. Orang-orang yang memelihara amanah dan menepati janji, yakni terhadap perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka,
Islam mewajibkan kita untuk menjaga amanah, yaitu bersikap jujur dan bisa dipercaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang keenam, orang-orang yang memelihara sholatnya. Orang-orang yang memelihara sholatnya yaitu senantiasa menunaikan sholat tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Hal ini terasa berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Banyak saja alasan yang menyebabkan mereka enggan menunaikan sholat di masjid berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sholat memiliki keutamaan-keutamaan berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan rukun-rukunnya. Yang lebih utama lagi, apabila sunnah-sunnah sholat 5 waktu telah dikerjakan. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Mereka inilah yang senantiasa memiliki perbuatan yang bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan sumpah yang tak perlu. Barang siapa yang banyak main-mainnya, dipandang orang ringanlah nilai dirinya. Oleh karena itu, setiap pribadi orang beriman, ia senantiasa memperhatikan kata-katanya dalam berbicara, baik secara langsung, secara tatap muka di mimbar, di media, dalam tulisan, pesan singkat, atau dalam mengunggah status. Sebagaimana ciri-ciri orang beriman di dalam awal surah Al-Mu'minun, yakni mampu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia, dan surga Firdaus adalah imbalan baginya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 7 golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.